Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pernikahan adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Pernikahan adalah hal yang suci, hal yang indah. Dengan membangun keluarga, kita terus-menerus berlatih untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka keluarga adalah sekolah kasih. Ini direncanakan oleh Allah dari sejak penciptaan. Maka Yesus mengingatkan kita, dari sejak semula diciptakan pria dan wanita yang akan menjadi satu. Dan yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Namun seringkali ini tidak mudah untuk dijalankan. Apalagi di saat yang sulit ini, ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi, dan ini juga membuat hidup keluarga, hidup suami istri juga semakin sulit. Kita sebagai manusia perlu terus berusaha untuk berkorban, mengerti, saling memaafkan, menginspirasi, memberikan hidup satu dengan yang lain. Sekuat tenaga kita sebagai manusia untuk istri, suami, anak-anak, orang tua. Keluarga menjadi kesempatan untuk belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Kesempatan terus-menerus. Kalau kita sebagai manusia seringkali cepat menyerah dan kita lupa bahwa kalau ini adalah perintah yang Tuhan berikan, maka Tuhan berikan perintahnya, Tuhan juga berikan kekuatannya. Hari ini kita diingatkan lagi bahwa pernikahan adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan ini bukan sekedar usaha manusia saja, tetapi karena ini adalah bagian dari rencana Tuhan, kita juga selalu perlu mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan sendiri yang memampukan kita. Dan tentu salah satu kuncinya
adalah untuk selalu bersyukur dan selalu ingat akan rahmat Tuhan dalam keluarga, lewat keluarga. Kita manusia gampang lupa. Makanya dalam bacaan pertama, Yosua juga mengingatkan umat Israel bahwa Allah sudah begitu baik kepada mereka. Allah yang memilih bangsa Israel dengan memilih Abraham menjadi bangsa yang besar. Orang Israel juga bisa dilupakan sebagai budak di Mesir, tetapi Allah yang ingat akan perjanjian Allah dengan mereka, sehingga Allah membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Juga Allah yang membantu mereka untuk menang di Yeriko. Jadi berbagai kebaikan yang mereka terima dalam hidup ini karena Allah murah hati kepada mereka. Syukur pada Tuhan, Allah sudah memberikan rahmat keluarga kepada kita semua, kepada banyak orang. Salah satu hal yang kita perlu terus-menerus lakukan supaya keluarga bisa terus bersatu adalah terus ingat akan kebaikan Tuhan dalam keluarga kita, lewat keluarga kita, dan dengan demikian di dalam keluarga kita juga bisa saling menguatkan, menginspirasi satu dengan yang lain, terlebih di saat sulit ini. Karena yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia.